Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balio, NIM K1A1 20107 dari kelas E, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan manajemen fasilitas pendidikan di Indonesia. Manajemen fasilitas pendidikan. Ibrahim Bafadal 2003.2. Sarana pendidikan adalah sebuah perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Wahyu Ningrum 2000.5. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang berwujud benda yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang meliputi orang bergerak maupun tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai. Menurut Wahyu Ningrum 2004.4 menyatakan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan adalah segala sesuatu yang berwujud benda yang bisa berupa peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung dipergunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Manajemen fasilitas pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua fasilitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jenis-jenis fasilitas pendidikan. Jenis barang: 1. Alat pelajaran, 2. Alat peraga, 3. Media pendidikan. Sifat barang: 1. Habis pakai dan tidak habis pakai, 2. Bergerak dan tidak bergerak. Penggunaan barang: 1. Klasikal, 2. Individual. Jenis-jenis fasilitas pendidikan. Jenis barang: alat pelajar, contohnya buku pelajaran, alat tulis, alat praktik. Alat peraga, contohnya bentuk bangunan, peraga biologi, globe, dan lain-lain. Alat pengajar, contohnya media audio, media visual, media audiovisual. Sifat barang: barang habis pakai, yaitu barang yang susut atau habis volumenya jika digunakan terus-menerus. Dan barang tidak habis pakai, yaitu barang yang tidak susut atau habis volumenya apabila digunakan. Barang bergerak, yaitu barang yang dapat dipindahkan tempatkan. Dan barang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat dipindah tempatkan. Pengguna barang. Klasikal adalah barang yang digunakan secara kekelompokan atau kelas. Individual adalah barang yang digunakan secara individual. Tujuan proses pengelolaan fasilitas pendidikan: mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana melalui sistem pencernaan secara hati-hati dan seksama. Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara hati-hati dan efisien. Mengupayakan pemeliharaan sarana prasarana agar siap pakai apabila diperlukan. Membantu personil dalam memberikan layanan secara profesional dalam bidang sarana dan prasarana. Dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja personil. Perencanaan kebutuhan fasilitas adalah kegiatan merancang fasilitas yang dapat menunjang proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Melakukan evaluasi barang dengan melihat buku atau daftar inventaris barang. 2. Analisis kebutuhan barang secara kualitatif dan kuantitatif. 3. Membuat daftar kebutuhan barang. 4. Menentukan skala prioritas. 5. Menentukan cara pengadaan barang. Pendayagunaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Prinsip dalam penggunaan fasilitas pendidikan adalah prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Ditinjau dari waktu perbaikannya, ada dua macam perawatan sarana dan prasarana pendidikan. 1. Pemeliharaan sehari-hari, misalnya mobil, mesin diesel, mesin ketik, komputer, dan sebagainya. 2. Pemeliharaan berkala, yaitu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan sebagainya. Dari segi pemakaian atau penggunaan, terutama alat peralatan dapat dibedakan atas. 1. Barang habis pakai atau barang tidak habis pakai. Penggunaan barang habis pakai harus digunakan secara maksimal dan dipertanggungjawabkan pada tiap triwulan. 2. Penggunaan barang tidak habis pakai atau barang tetap dipertanggungjawabkan 1 tahun sekali, sehingga diperlukan adanya pemeliharaan dan barang-barang tersebut disebut dengan barang inventaris. Penghapusan fasilitas pendidikan. Tujuan penghapusan fasilitas pendidikan: 1. Mencegah pemborosan. 2. Meningkatkan beban kerja tanggung jawab pelaksanaan inventaris.
3. Membebaskan ruang atau perkaraan kantor dari barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. 4. Membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan organisasi yang mengurus. Syarat-syarat penghapusan fasilitas pendidikan. 1. Keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki dan dipergunakan lagi. 2. Perbaikan akan menelan biaya yang besar sekali hingga merupakan pemborosan uang negara. 3. Secara teknis dan ekonomis, gunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. 4. Hilang akibat susut di luar kekuasaan pengurus barang. 5. Tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini atau tidak mutakhir. Kesimpulan, manajemen fasilitas pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara konstitutif terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai, efektif, dan efisien guna membantu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.